Tingginya tingkat kesibukan di perkotaan membuat masyarakat semakin mengabaikan lingkungan. Akibatnya, limbah-limbah tak terolah dengan baik dan menimbulkan masalah-masalah lingkungan. Nah, kali ini kita mau nanya-nanya nih, seberapa pedulinya sih masyarakat ITB terhadap lingkungan? Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk, mereka tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam seperti apa ya, sumber daya alam seperti air gitu ya, udara, air, terus Water, earth, fire, air. dari air, bisa dari gunung, bisa dari dalam gunung juga ada. Banyak sumber daya alam ya, paling sumber daya alam dari hasil alam gitu ya. Kalau misalkan pupuk sampah-sampah ini kita bisa bikin pupuk gitu tuh, itu bisa menghasilkan juga itu kan ya. Sumber daya alam itu pelajaran waktu SD lah pokoknya. Sumber daya alam tuh ada dua waktu SD itu kayak gitu, yang bisa diperbarui sama yang tidak bisa diperbarui. Nah, intinya itu sumber daya yang dikeluarkan oleh alam gitulah. Sebuah resource itu sumber daya kan. Menurut saya sumber daya alam itu ya karunia dari Tuhan yang diberikan buat manusia, yang buat dinikmati dan juga bisa diolah dan dimanfaatkan oleh manusia. Kayaknya udah pada tahu nih apa itu sumber daya alam. Ngomong-ngomong, udah pada tahu kan sisa dari pengolahan sumber daya alam itu menghasilkan limbah? Tapi pada tahu nggak sih dampak dari limbah tersebut terhadap lingkungan? Wah, banyak banget. Pertama, kalau limbah padat tuh bisa mencemarkan air, terus bisa menyumbat juga saluran. Jadi nanti hasilnya bisa macet. Terus bisa juga terjadi penumpukan, misalkan kayak di TPS gitu, tempat pembuangan sampah yang kan menumpuk gitu, bisa jadi longsor itu kan pernah di Jati Guling. Kalau limbah cair ya lebih ke arah meracuni air, nanti ikan-ikan pada mati. Kalau limbah gas nanti kita bernapasnya ya jadi kayak enak gitu. Bisa macam-macam. Yang pertama tuh bisa bikin racun dari lingkungannya sendiri. Jadi tumbuhan tuh atau mungkin hewan-hewan tuh akan bisa tinggal lagi di situ. Terus yang kedua, selain racun, tadi tuh yang pasti itu bisa mempengaruhi ekosistem. Maksudnya itu apa? Jadi yang awalnya itu udara itu bersih atau mungkin tanahnya itu bersih, air itu bersih, menjadi tidak bisa lagi digunakan sampai saat ini. Kalau emang limbahnya itu parah banget. Bisa banyak, kan ada banyak yang buruknya sih. Kotor, terus ke pencemaran air, terus pencemaran udara, macam-macam sih. Dampaknya nggak baik. Memang gue anak nakal, sering kali ngomong kasar. Ya soalnya itu mencemari lingkungan sekitar. Setelah mendengar dampak-dampak dari limbah tersebut, harusnya kalian jadi lebih peduli kan terhadap lingkungan. Nah, kalau mahasiswa ITB itu sendiri, pada jorok-jorok nggak ya? Kita tanya langsung aja yuk. Kalau dilihat dari seker-sekernya sih jorok. Soalnya sekernya berantakan semua. Jorok banget. Soalnya biasanya kalau di rumahnya kan ada yang ngurusin. Kalau di sini nggak ada yang ngurusin. Ya lihat aja seker-sekernya berantakan, kotor. Gimana ya? Misal contoh kayak BB, dia buruk banget. Dia selalu buang sampah sembarangan. Katanya di sini, katanya di bawah. Gua mah orangnya tahu harus buang sampah pada tempatnya. Nah, sebenarnya orang ITB itu buruknya waktu ada cara-cara dong. Kalau saya lihat ada spot-spot yang jorok banget sih di ITB, kayak misal kantin yang di KU Barat yang bawah itu, yang ada crepes gitu-gitu, itu jorok. Terus basement CC Barat jorok. Terus ya paling itu sih, paling sebel itu kalau misal orang makan ninggalin sampahnya itu loh. Dan itu orang yang mau duduk di situ kan jadi segen ya. Padahal kan buang sampah ya
gampang lah kayak gitu, orang tempat sampah juga di mana-mana. Kayak itu sih. Biasanya kalau udah ada yang jorok satu, yang lain bakal ngikut. Kayak naruh cucian piring satu nggak dicuci, yang lain bakal ikutan. Kayak ninggalin satu tempat makanan satu, mereka yang lain bakal ngikutan gitu. Makanya itu juga ya jadi gila lah. Makanya dari kita sendiri juga harus ya punya prinsip kuat lah buat jangan buang sampah sembarangan.